kata-kata netral, sebuah neutrality piece. Saya gelarin buat abang, sebuah netralitas, sebuah neutralitism, dekonstruktor yang hebat. Jadi begini, ada dua percakapan teman saya. Satu menyatakan gini, kalau Bang Rocky Gerung masuk Islam itu kayak gimana ya? Ini pertanyaan yang hebat, mudah-mudahan abang ntar nggak bisa tidur. Yang satu lagi bilang, jangan. Kalau dia masuk Islam, satu, kalau dia ngomong, orang lain nggak mau dengar. Orang Nasrani nggak mau dengar. Islam, kiai, ulama, males gue, partai yang dibawa, Islamisasi yang dibawa. Nah itu, satu lagi. Terus dia bilang, terus gimana Bang? Abang tadi udah mengutip sebuah kalimat, netral. Jadi harapan si teman saya satu lagi, ini dewa, sebuah dewa, seorang filosof yang zaman sekarang itu berada. Biarkan dia tetap hidup. Kita harus jaga orang seperti ini. Contohnya dia aman. Dia berada di mana aja aman. Di Islam kita bersahabat dengan mereka, dengan abang. Dia bersahabat dengan kita. Kalimat-kalimat kita diucapkan sama dia. Jarang, manusia langka ini. Jadi dia harus ada terus abang untuk menyelamatkan kata-kata kutip selanjutnya, kecemasan. Jadi biar perjuangan kita berhasil, itu abang harus lebih meroket lagi, tapi harus lebih gila lagi bang. Ya, harus lebih gila lagi. Sayangnya abang ini nggak punya kekuatan. Hanya otak yang dia punya, tapi dia tidak punya power. Ya, itu yang tepat lagi pak. Kalau dia punya, habis, siapapun nggak bisa ngelawan dia. Intinya begini, nanti abang tanggapi aja. Saya bingung menanya apa soalnya. Ya, oke. Begini aja bang bahasanya. Kondisi seperti ini, mungkin harapan kita, termasuk saya, kadang saya berpikir kalau dia masuk Islam, udah dahsyat ini, kekuatan kita makin top segala macam. Tapi teman saya yang satu bilang, jangan, dia itu dewa buat segalanya. Orang agama lain ke dia, it's okay, top. Jadi sebuah netralitas, sebuah interval yang tidak ambivalens. Jadi dia jelas, vertikal horizontal dia oke. Tidak absolut dia absolut yang de facto. Dia real, dia bisa berdiri. Jadi saya berharap, maaf ya, saya juga orang Islam, teruslah netral bang. Sampai Allah menentukan abang berada di mana. Itu yang membuat abang ntar saya yakin harus jernih. Saya mau abang menanggapinya dengan lebih tajam ya bang. Nggak apa-apa maki-maki saya boleh, lebih dahsyat, lebih gila lagi, biar abang nggak bisa tidur nanti malam. Sekian, terima kasih buat Oke, pelan-pelan ya. Ingetin apa yang belum dijawab soal agama tuh. Selalu hal itu ditanyakan tuh, tapi dia udah menduga jawaban saya. Dia udah atas itu. Saya belajar Islam, filsafat Islam itu 4 semester dengan Profesor Harun Nasution di IAIN dulu. Jadi saya ngerti itu. Saya belajar hukum Islam di Fakultas Hukum Indonesia 4 semester juga, jadi ngerti lah. Jadi saya bisa bicara dengan teman-teman Muslim di wilayah muamalah yang horizontal itu, bukan di wilayah vertikal yang isinya adalah akidah itu. Di wilayah muamalah kita bisa bertengkar, tetapi tidak di dalam wilayah keyakinan. Justru saya menghindari pembicaraan keyakinan dalam agama apapun, karena itu bagian yang paling misterium dari keyakinan seseorang itu. Soal iman, hidayah, segala macam itu, panggilan. Disebut panggilan artinya dia jawab sendiri, tidak mendengar panggilan orang. Itu kan panggilan dari langit, ya hanya didengar oleh hati nurani dan dijawab oleh hati nurani, nggak dijawab di depan speaker. Itu intinya itu. Jadi saya kira yang kita bicarakan, langit tahu itu tuh. Inna rabbaka labil mirsad. Apa namanya? Dalam bahasa Inggris, God is watching us. Jadi itu soal-soalnya kan. Dan negeri ini justru dibikin cemas karena seolah-olah problem dasar kita adalah perselisihan doktrin agama. Padahal di bawah itu, di dasarnya ada soal keadilan sosial. Nah kebetulan Muslim adalah mayoritas.
dan ketidakadilan dialami oleh warga Muslim. Itu fakta sosiologis ya, bukan fakta teologis. Jadi tugas negara bukan sekedar memamerkan hasil-hasil, tapi memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang nggak mungkin kita tinggalkan, yaitu jejak politik Muslim, jejak politik Islam di dalam sejarah konstitusi kita. Dasar negara kita pertama adalah Piagam Jakarta, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sila pertama awalnya begitu, lalu dihilangkan demi pluralisme. Oke. Tapi nggak mungkin itu kita tutupi, kita hilangkan. Jadi orang menganggap kan itu udah kita hapus. Memang, tapi dihapus secara teknis artinya memberi bekas lebih kuat. Kalau ini saya hapus ini, tag, ngun saya hapus ini, membang, ngun, jadi tinggal memban itu. Waktu saya hapus, orang bilang ya memang memban, tapi tanda goresan saya itu makin kuat. Jadi semakin dihapus, Anda ngomong tadi soal dekonstruksi bekerja begitu. Semakin dihapus dia semakin membekas gitu. Kalau misalnya ini udah hilang, kan udah hilang dibakar, iya, tapi di kuku saya tahu tuh bekasnya masih lengket di kuku saya karena saya hapus pakai kuku gitu. Assalamualaikum Pak Haji, selamat datang. Saya tuan rumah hari ini. Jadi itu soalnya tuh. Jadi kita mesti membiasakan hidup. Jadi seolah-olah Islam itu adalah patologis di dalam kehidupan. Enggak. Sejarah itu nggak bisa dihapus dan kita akan hidup bersama-sama dengan kondisi itu. Karena itu bagian dari sejarah kita. Itu yang saya bela tuh. Orang bilang saya bela 212. Enggak, saya nggak bela 212. Saya bela hak saya untuk mengetahui apa itu 212. Dan negara menutupi apa yang terjadi di Monas. Nggak ada beritanya kan? Karena itu saya tuntut 212. Itu soalnya. Karena warga negara ingin tahu sesama warga negara aktivitasnya apa itu. Jadi itu soalnya tuh. Nanti saya dibilang radikal, teroris segala macam tuh karena bergaul dengan 212 ya. Itu faktanya ada di situ. Dan dihalangi 212 mengucapkan ekspresi, nggak boleh, yang benar aja. Tidak disediakan peralatan publik di mana seluruh Indonesia bisa menatap perjuangan demokrasi di Monas. Karena itu saya bilang dulu Monas itu adalah monumen akal sehat. Monas, iya. Iya, itu. Karena itu soalnya ada Habib Rizik nggak bisa pulang-pulang. Saya nggak bilang Habib Rizik sebagai tokoh FPI, tapi sebagai warga negara yang punya paspor yang tidak bisa diketahui lagi ngapain, apa masih walafiat atau lagi dibully oleh, kan karena negara nggak mau ambil alih proses itu. Jadi pembiaran negara pada warga negara itu yang saya tentang. Karena Habib Rizik jadi orang terlantar tuh. Nah, orang yang terlantar di negeri orang setiap saat potensial untuk dibully, dianiaya oleh orang lain tanpa perlindungan negara. Karena negara seolah-olah menolak. Gimana coba? Gak bisa dong. Apapun agamanya itu tugasnya. Apalagi Habib Rizik datang dengan problem yang dimanipulasi seolah-olah itu politis. Sesuatu yang personal dibikin politik, yang politik dibikin personal itu. Tanpa ada kejelasan mau diapain itu kan. Tapi sekarang saya nggak tahu. Saya bisa tahu dengan teman-teman yang pulang dari sana. Tapi negara resmi harus ucapkan perlindungan pada warga negara. Itu yang nggak dilakukan negara kan. Jadi saya salahkan negara. Nanti Habib Rizik pulang terjadi revolusi. Gawat amat negara berpikir semacam itu. Artinya ada potensi revolusi di Indonesia kalau begitu. Apa dasarnya? Ya karena negara gagal menghasilkan keadilan sosial. Kan logikanya begitu kan. Jadi itu soalnya tuh. Jadi kecemasan itu.